dan prestasi yang akan dipaparkan langsung oleh sahabat Syafiuddin SSI dan ditemani oleh sahabat Khairul Umam SH. Beliau ini adalah orang-orang hebat yang tentunya dilahirkan oleh PMII, yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Namun sebelum saya pasrahkan kepada sahabat Syafiuddin dan sahabat Khairul Umam, saya membacakan kurikulum vitae dulu dari sahabat Syafiuddin. Lahir di Pamekasan tanggal 19 September 1986. Beliau berasal dari Tageng Serlau, Waru Pamekasan. Pekerjaannya sekarang menjabat sebagai Ketua PC Ansor Pamekasan dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan. Baik, terima kasih. Mungkin langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya pasrahkan kepada kedua narasumber kita, yakni sahabat Syafiuddin dan sahabat Khairul Umam. Kami silakan. Saya dulu ya, kan gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ya Rabbi sholli sholli wa salli wa sallim lisani wa qawli. Allahumma adilna maqasidin wa ahrijna maqasidin waj'alna min ladunka sultanan nasir. Sahabat-sahabat yang saya hormati, ketua komisariat, seluruh jajaran komisariat, jajaran pengurus rayon, sahabat-sahabat yang saya cintai, mobil khusus ini senior saya, sekaligus idola saya. Dulu waktu saya masih seperti sahabat ini, awal saya masuk kampus ini, karena beliau itu seniornya senior, sahabat Khairul Umam itu idola saya di waktu saat saya masih seperti sahabat-sahabat ini. Orangnya ganteng, terus pintar, ya, tapi satu kelemahannya, gagal jadi calon presiden mahasiswa Universitas Islam. Penting ini saya sampaikan karena saya berbicara tentang prestasi. Sebelum saya mulai lebih dalam, saya ingin yang di belakang itu panitia. Ya. Saya minta panitia jangan sampai ada yang keluar masuk. Kalau mau keluar silahkan keluar, kalau masuk silahkan masuk. Ya. Biar serius ini, karena penting ini momen bersejarah. Sejak saya menjadi mahasiswa baru, sejak beliau menjadi idola saya pengen satu panggung, tapi nggak pernah kesampaian. Betul apa yang disampaikan baru sekarang. Yang kedua, sama. Saya ini silakan pengurus silakan saya itu sampai 3. Tidak boleh ada pengurus yang keluar masuk. Kalau ada yang pengurus yang keluar masuk, saya yang keluar. Jadi penting ini. Karena ini kan calon pengurus komisariat yang masih pengurus rayon, calon pengurus cabang, ini calon kader PMII. Penting sekali. Karena saya diminta untuk berbicara tentang prestasi dan kreativitas, itu kan intinya ya. Prestasi itu kadang ditentukan oleh posisi. Dalam sejarah perjalanan saya dengan sahabat Khairul Umam menjadi mahasiswa, kita ini adalah produk yang selalu gagal untuk menempati posisi ketua, baik di rayon, komisariat, cabang,
BEM fakultas ataupun BEM universitas. Kalau sahabat Khairul Umam, salah satu idola saya karena beliau orang yang gagal calon menjadi presiden mahasiswa. Saya ini adalah orang yang 8 kali gagal mencalonkan diri. Pertama, saya dulu calon ketua rayon, kalah. Calon ketua komisariat, kalah. Calon ketua BEM fakultas, kalah. Calon ketua BEM universitas, kalah. Calon ketua PMI cabang, kalah. Calon ketua PMI Jawa Timur saya kalah juga. Calon ketua KMPI Pamekasan, kalah. Pokoknya 8 kali saya gagal. Ini penting, ini kan masih gak jelas semua ini kan. Ini masih intinya gak jelas. Saya melihat aura mukanya, saya mau jadi apa gitu, gak jelas kan. Jangan lihat jabatan yang saya emban hari ini dengan sahabat Khairul Umam, tapi lihatlah ke masa lalu di mana saya lebih jelek, lebih bodoh, lebih nistapa dari sahabat-sahabat yang ada di depan saya ini. 8 kali gagal. Perhatikan, 8 kali saya gagal. Yang kedua, saya bertolak belakang dengan beliau. Kalau beliau dekat dengan kampus, ya kalau tidak terlalu kaya, beliau orang berada lah. Minimal ya. Saya ini orang paling miskin. Sampai saat ini saya paling benci orang miskin. Paling dendam sama orang miskin. Saya dulu kuliah di UIN, saya jalan kaki dari Gading ke UIN. Gak usah nangis, gak penting, harus optimis sekarang ini. Saya jalan kaki dari Gading ke UIN, karena saya kuliah itu dari biaya saya ngajar. Saya sukuan di SD, guru sukuan di SD dari tahun 2004, baru berhenti kemarin tahun 2018. Jadi saya bukan orang hebat banget ini. Jadi saya dapat gaji 100 sampai 150 ribu sejak tahun 2004 sampai tahun 2018 kemarin. Jadi waktu saya jadi DPR, ada beberapa teman-teman guru GTT yang mungkin kalian masih belum jelas apa cita-citanya. Mungkin teman-teman dan sahabat-sahabat punya saudara, sepupu, tetangga yang hari ini jadi guru GTT SD. Kemudian waktu saya jadi DPR, kemudian mereka ngamuk-ngamuk, saya sampaikan, sampai sejak kapan jadi guru GTT? Saya kurang lebih dari 2004 sampai 2018, hampir 10 tahun saya jadi GTT, dan saya tidak pernah mengeluh dengan gaji saya yang hanya 100 sampai 150. 2005 saya dapat gaji 100 ribu. Karena mahasiswa ini harus yang heroik, Pak. Mahasiswa baru itu harus diceritakan yang suatu heroik. Mungkin 100 ribu itu harus cukup 1 bulan makan, SPP dan sebagainya. Sedangkan saya tak punya sepeda motor, naik taksi dari Waru. Waktu itu ongkos naik mobil itu dari rumah ke Pasar Waru, ini ada yang dari utara ini, acungan tangan. Yang dari Pasian, Waru atau Batu Marmar. Yang ternyata laki-laki nggak ada, Pak. Oke, ongkos pada saat itu 6.000. Coba dikalikan, saya harus kuliah. Gimana dengan uang 100 ribu itu? Sampai kalau dari Gading, dari Pasar Waru ke Gading, saya harus jalan kaki karena uang gak cukup. Nah, sampai satu ketika, karena saya orang desa, maaf, saya dulu ini ganteng semua, milenial semua, Pak, punya HP, punya kakek. Saya gak punya HP, Pak. Saya berangkat dulu dari saking awamnya saya, dari saking bodohnya saya, dari saking miskinnya saya, dari saking desanya saya. Saya itu nyampe Gading, bawa dus, isi beras, isi bensin, isi garam, lalu
Saya berpikir kalau dari Gading ke UIN, ya dasar saya orang desa. Kalau dari Gading ke UIN, itu logika saya kalau naik mobil pasti biayanya mahal, naik sepeda motor pasti kalau pakai ojek mahal. Waktu itu. Logika saya karena saya orang desa, saya panggil tukang beca, saya naik beca. Teman-teman saya nanya, lebih mahal mana ongkos naik beca dari Gading atau ojek? Lebih mahal beca. Karena logika saya, karena beca nggak pakai bensin, maksud saya kalau itu beca dianggap beca lebih murah dari pakai ojek. Gimana coba ini? Betapa desanya saya ini. Kolot banget. Kolot. Yang ketiga, suatu ketika waktu saya kuliah 4-6 bulan, hampir 5 bulan, sudah semester 1 pengumuman ujian. Yang mau ikut ujian harus bayar SPP sekian, pokoknya di jumlah semuanya 600.000. Di rumah saya punya bukan empek, anaknya satu itu namanya empek, ya empek kalau dijual itu paling laku 1 juta. Nggak ada jalan lain ini. Mikir saya sambil matang, sambil nangis saya. Waduh, nanti kalau saya harus ikut ujian semester 1, saya harus jual empek 1 juta. Tetangga bilang begini, wah itu kuliah sudah habis 1 empek. Gak mau, saya bertentangan dengan diri saya itu. Akhirnya saya nguli Pak. Jadi kebetulan ada tetangga UIN yang jadi tukang, saya jadi tukang angkut apa itu, alat berat, semen segala macam. Sampai terakhir pasrah saya. Suatu ketika waktu kuliah saya nggak punya sepeda motor, jangankan saya orang desa betul Pak. Kamar mandi nggak punya saya di rumah, WC nggak punya. Saya kalau misalnya berak itu ya ke sawah itu, ya. Tetapi akhirnya sampai suatu ketika saya jurusan IPS. Masuk ke kampus UIN, ambil jurusan matematika murni lah. Gimana Pak? Jurusan IPS ambil matematika murni, gimana ini? Saling tidak jelas ya. Akhirnya selama kuliah itu saya hanya khususan saya kepada Ki Haji Sirajuddin. Ya kan saya kan orang pesantren. Saya mencari ilmu itu lewat ilmu gaib Pak. Gimana wong? Saya jurusan IPS, ambil jurusan matematika murni lah. Gak nyambung. Gimana bicara limit wong saya hanya tahunya pembagian, pengurangan. Saya dari madrasah swasta lagi di Al-Mardiyah sana. Akhirnya selama kuliah 7 tahun, bukan 4 tahun saya, 7 tahun. Saya menghargai apa yang diberikan kampus 7 tahun itu, batas yang diberikan kampus 7 tahun. 7 tahun kuliah saya. 7 tahun kuliah, saya sampai lulus, saya orang bodoh Pak. IP saya itu aslinya 1,9. Tapi karena dipaksakan ikut lagi, akhirnya jadi 2,2. Sekali lagi saya sampaikan ini supaya sekarang udah zaman teknologi, gak penting ada prestasi, dapat wisudawan, jadi wisudawan terbaik, ya kan? Jadi orang kaya gak penting semua itu. Kalau saya mau flashback ke masa lalu, dipaksakan saya 2,2 IP saya. Itu di masa lalu. Dari saking bodohnya saya, dari saking miskinnya saya. Tadi saya gak pernah berhenti berkat dorongan semangat sahabat Khairul Umam ini. Beliau adalah idola saya, beliau yang saya nggak pernah berhenti, nggak pernah nyalon aktif di organisasi
organisasi nyalon kagak 8 kali. Gimana coba orang gagal 3 kali aja nyerah Pak? Apalagi 8 kali. Nah, apa yang saya maksudkan? Satu, keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan, prestasi ya. Apa prestasi saya di kampus? Saya itu di kampus sekarang gini, UIM ini adalah kampus barokah. Saya sengaja tidak ke PP karena ini biar langsung diresap dulu sama-sama. UIM itu kampus barokah. Jangan coba lama-lama pacaran di UIM, pasti kawin. Saya korbannya. Ya, UIM adalah kampus barokah. Jangan coba-coba pacaran lama-lama, pasti kawin. Saya korbannya. Saya dari di mana saja saya bicara, di mana saya bekerja, saya bicara apa yang saya kerjakan dan apa saya lihat. Bukan ilusi, termasuk kebodohan, kekolokan saya. Satu, UIM adalah kampus barokah. Makanya saya belajar dari pelatih Mbak. Setiap hari saya karena mata kuliah nggak nyambung Mbak. Saya silahkan dicek buku saya. Tidak nomor Muhammad Rasulullah susah gila kayak haji di Sirat. Mungkin saya lebih hafal kiai-kiai bedet daripada santri bedet asli. Karena saya setiap hari saya ke Astag. Setiap saya menangis, saya menyesal karena kebodohan saya, karena saya selalu curhat. Ya karena saya orang kolot, orang NU lagi. Iya. Orang NU. Nah, setelah itu satu, kampus barokah. Yang kedua, jangan sahabat-sahabat mencoba berandai-andai. Karena sahabat hari ini hebat, pintar, kemudian hari ini ya kolot seperti saya. Makanya karena ada fatwa kalau jangan lama-lama pacaran selama ada di kampus UIM, makanya saya selama di kuliah 4 tahun, ya nggak serius ini ya, bisa disaksikan dan bisa ditanyakan, diklarifikasi. 7 tahun saya nggak pernah pacaran. Satu, karena saya bodoh. Dua, ya karena jelek, maaf. Tapi saya nggak pernah menyesali itu. Justru saya bersyukur dan tidak pernah berhenti. Karena saya punya idola seperti sahabat Umar ini. Setidaknya suatu saat saya mencabut kursi sama sahabat Umar. Itulah sahabat-sahabat. Itu di UIM. Di UIM ini kan masih mahasiswa baru ini. Cita-citanya masih tak jelas. Ada yang mau jadi menteri, karena mau DPR, mau jadi DPR, besok itu mau jadi pengusaha, besok mau ketemu kiai, mau jadi kiai. Bukan ini. Kalau Anda ingin menjadi presiden, kalau Anda ingin menjadi seseorang, mau jadi apapun, jangan bercita-cita besok lusa, tahun depan, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Tapi sejak pertama sahabat-sahabat masuk kampus, makanya sahabat-sahabat memilih ikut di Dimas PT-nya PMI adalah anak PMI, lahir, besar dan dibesarkan oleh kami Nahdlatul Ulama, di mana Nahdlatul Ulama adalah gudangnya barokah. Maka yakinnya seperti apapun wujud kalian, wujud muka kalian, wujud kota kalian, yakinnya apalagi sudah dibimbing oleh sahabat Umam dan saya sendiri, insya Allah sahabat-sahabat. Yang paling penting sahabat-sahabat, karena sahabat-sahabat ini adalah kader calon PMI, UIM, biasanya ini
ini pengalaman saya dan pengalaman teman-teman saya. Ya, saya ingatkan dari sekarang. Dinas PT ikut PMI, besok ikut HMI di sana. Silahkan, tidak masalah. Silahkan. Ada besok lagi, ada GMI ikut lagi. Kemudian tidak berhenti di situ, ada pelatihan PMI ikut, besok HMI ikut. Yang biasanya yang pindah-pindah begitu, kalau mereka sukses potong lah. Dan masih banyak contoh-contoh senior-senior kita itu yang mencoba-coba mengkhianati PMI, awal ikut PMI, di tengah perjalanan lari mereka tidak jadi apa-apa dan jadi pengecut sampai hari ini. Saya di PMI kalau kecerdasan nggak cerdas, saya makan bodoh saya. Saya akui. Gimana Pak, IP itu 2,2, tapi itu masa lalu. Jangan kemudian sahabat-sahabat, karena sahabat-sahabat untuk menjadi seseorang harus punya prinsip. Mau jadi orang sukses harus punya prinsip hidup. Karena kalian ketemu sahabat rumah, ketemu saya, kemudian kamu jadi diri saya, tak bisa. Man arafa nafsahu arafa rabbahu wa man arafa rabbahu faqad jahila. Barang siapa yang tahu dirinya, maka dia akan tahu Tuhannya. Dan barang siapa yang tahu Tuhannya, maka dia akan merasa bodoh. Di PMI kita dikenalkan dengan sifat tawadu. Orang, kalau sahabat-sahabat tahu siapa diri sahabat-sahabat, mahasiswa. Kalau ingin tahu sahabat-sahabat, kalau ingin sukses, maka harus tahu apa dan bagaimana menjadi mahasiswa yang sukses. Kalau mau sukses, mau punya kita jadi presiden, mau jadi pengusaha, mau jadi kiai, mau jadi politisi, jangan berpikir jadi kiai, jadi politisi, jadi pengusaha 5-10 tahun yang akan datang. Tetapi sejak hari pertama Anda masuk kampus, apa yang saya masukkan, kalau mau jadi politisi, kalau mau jadi presiden, kalian lihat siapa presiden Indonesia, siapa presiden dunia yang sukses. Contoh Soekarno. Di saat seumuran kalian, Soekarno itu ngapain? Jangan kemudian pengen seperti Soekarno, kemudian berfoto hanya seperti Soekarno. Jangan karena ingin seperti Nadiem Makarim jadi pengusaha sukses Gojek kemudian pakai kacamata. Tetapi lihatlah Soekarno di masa seumuran, di saat umur seperti kalian, apa yang Soekarno lakukan. Kalau Anda mau jadi pengusaha, silakan. Pengusaha siapa yang Anda tahu? Hairul Tanjung, Nadiem Makarim atau siapa? Silakan. Di saat umur seperti kalian, apa yang dia lakukan? Kalau Anda ingin jadi kiai, jadilah kiai sejak hari ini. Siapa idola kalian? Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Hamid Bedeh misalnya. Lihatlah sejarah profilnya, apa yang beliau lakukan di saat seperti umur kalian. Simpel jadi orang sukses. Jadi nggak usah ngawang-ngawang, nggak usah. Jadi sejak niat pertama Anda masuk kampus, niatkan saya mau jadi seperti sahabat Khairul Umam. Ya harus lihat dulu, tahu gimana apa yang dilakukan sahabat Khairul Umam selama masih ada. Kalau menurut saya jangan. Waktu saya masih seperti kalian, saya bingung saya. Nggak tahu. Itu yang kedua. Yang kedua yang harus, jadi kalau mau sukses, jadilah orang sukses sejak hari pertama Anda beranak-anak. Yang ketiga, tentukan kemampuan. Kalian punya kemampuan apa? Kalian dari sekarang apa? Bahasa Inggris kan? Matematika kan? Agama kan? Ya dari sekarang. Jangan mencela-mencela ya. Sekarang matematika, besok fisika. Saya pernah punya cerita lucu. Begini, teman. Dulu saya punya apa? Apa itu? Teman. Waktu sanawiyah, dia gak pinter tapi istilahnya cerdik. Misalnya sahabat umam, saya nanya,
sahabat Umam, saya guru matematika. Sahabat saya tanya sahabat Umam, Mas Umam, sampean suka pelajarannya apa? Karena saya guru matematika. Dia bilang saya, mohon maaf Pak, kalau matematika saya nggak bisa. Kalau fisika katanya, dia nanya ibu fisika, sahabat Umam, ya kan? Halo Umam, sampean fisika bisa nggak? Mohon maaf Bu, kalau fisika, kalau biologi terus ditanya muter-muter gitu nggak jelas. Nah, makanya dari sekarang segera tentukan apa kemampuan sahabat-sahabat sekalian, lalu diasah. Kalau kemampuan sahabat-sahabat sekarang aku berojak misalnya, silakan gak apa-apa. Buka rujak, ya kan, di kampus. Ini satu prestasi, yang dua kreativitas. Ini masuk ke materi kreativitas. Bagaimana menumbuhkan prestasi itu harus kreatif. Satu, untuk bisa kreatif itu temukan kemampuan dasar sahabat-sahabat itu apa. Dari sekarang, jangan besok harus seminar, saya ikut seminar dulu, besok ikut Yansi, seminar dulu, besok tidak dirham. Ya baru, mengapa demikian? Karena sekarang begini, dalam menjadi orang sukses, baik orang kaya, orang hebat, jadi agamawan sejati, banyak hari ini sahabat-sahabat masyarakat kita, anak-anak muda terutama, mengambil jalan pintas. Dulu sahabat-sahabat sekalian, biasanya orang kaya itu di masa ceritanya di saat ibu-ibu saya, orang-orang tua sebelum saya, biasanya prototipe orang kaya itu biasanya pelocaknya, langkah-langkahnya. Kalau orang dulu ya, biasanya pertama dia jadi anak buah, ya kan? Karena sahabat Umam orang kaya, saya jadi pekerjanya sahabat Umam selama 10 tahun. Setelah itu pulang, ya kan? Pulang ke rumah biasanya kata orang yang betul merancang, tahu merancang? Jualan tidak seperti toko, katanya asal kebutuhan pokok saja, nggak punya toko tapi ada sampo, ada suklin, pernah ada, ya kan? Ada gula, tapi nggak ada tokonya. Setelah merancang biasanya buat toko agak besar, ya kan? Toko agak besar. Setelah itu toko agak besar lagi seperti orang kaya, itu prosesnya. Nah, sekarang nggak ada Pak. Sekarang ada bisnis namanya multi level marketing, MLM. Ada Jansi, Dinardir, biasanya itu targetnya adalah mahasiswa baru. Itu targetnya biasanya mahasiswa baru. Dia mahasiswa baru ini kan diskusi, berdialektika, ya kan? Biasanya ditawarkan begitu. Jadi mereka gak usah merancang, gak usah buka toko. Yang penting kamu jual sapi orang tuamu 5 juta, kamu investasi, kamu dapat kartu, kemudian kamu akan menjadi anggota yang menjadi orang kaya. Gimana gak merasa kaya Pak? Kalaupun itu kayaknya dalam mimpi. Biasanya makanannya itu ya, makannya tiap hari kurang, kemudian biasanya di kafe, di warung-warung, ikut Yansi, ikut MLM, langsung makan di hotel berbintang, ketemu orang-orang kaya, ya kayak mimpi, kayak surga, kayak hanya bermimpi mau jadi orang. Sama orang beragama, dan saya terpaksa dari saya sengaja pakai bahasa Banser, karena kalian adalah mahasiswa baru dan kalian adalah target untuk dijadikan kaum radikal, gerakan merebaknya radikalisme di Pamekasan, utamanya di kampus-kampus. Dan saya hari ini lebih dekat dengan kalian. Barangkali ada sahabat-sahabat di sini yang mungkin kemarin-kemarin karena media sosial, provokasi media sosial, bilang bahwa NU, bilang bahwa Banser Ansor adalah PKI. Saya komandannya Banser di Pamekasan. Silahkan berkata-kata. Ini saya tangan dan saya lihat mata-matanya. Ini biasanya sahabat-sahabat adalah mereka yang mau menyebar paham radikalisme, yang menyatakan bahwa NU, Banser, Ansor adalah ATK PKI. Siapa yang bilang begitu? Ansor dan NU, Banser, mereka kelompok muda yang pertama sebelum ada TNI, Polri, sebelum ada kelompok-kelompok
sahabat setelah antek PKI. Silakan, mungkin ada yang merasa dan pernah melihat di besok berhadapan dengan saya. Saya adalah Komandan Ransel Kabupaten Pamekasan. Silakan mau berdialog, mau berdebat 24 jam, itu 1 bulan, 1 tahun, silakan. Lebih besar mana kontribusinya Ansor dan Banser dalam kelompok mereka yang hanya bermimpi mau menjadikan Indonesia sebagai negara khilafah. Gak usah tepuk tangan, diri sapi. Saya berharap di sini ada yang mangkal, ada yang emosi saya. Seperti orang mau kaya, seperti yang saya ceritakan tadi. Yang kedua, ini datanya mereka yang kelompok radikal, menggunakan kedua agama untuk meracuni mahasiswa, meracuni anak muda dan siswa di Indonesia. Sekarang begini, mau jadi kiai biasanya mondok di pesantren 10 sampai 15 tahun. Ya. Jangan mau jadi kiai, jadi ustadz saja. Setahu saya dulu itu biasanya mondok 5, 10 sampai 15 tahun. Kecuali kalian yang santri kacangan, mondok 3 tahun kuliah. Kemudian mau jadi yang kiai. Jangan. Ini pun mahasiswa baru ini. Saya harapkan ada yang emosi dan bertanya ke saya nanti. Setahu saya mau jadi ustadz saja, mau jadi ustadz itu biasanya setahu saya mondok 15, 10 sampai 15 baru jadi ustadz. Jangan sampai kiai. Kalian yang mondok 3 tahun sekolah SMA apalagi gak pernah mondok, belajar sholat tahajud, belajar sholat duha langsung menyalahkan orang. Banyak yang begitu. Gak usah jawab kalian. Harus jawab. Diri sampai aja. Lalu kemudian ada satu kelompok, mereka gak pernah mondok, gak pernah nyantri. Kemudian ada satu kelompok yang mengajarkan tentang hanya syahadat, kemudian sholat duha, kalau mau isi kaya, kalau mau jidatnya hitam, kayak orang takwa, sholat tahajud, gak berhenti-berhenti ya kan. Lalu mereka merasa lebih baik dari orang lain. Yang ngata-ngatain Banser PKI itu. Lalu mereka berpikir dengan sholat duha, sholat tahajud di hari tiba malam, mereka merasa lebih baik dari orang lain, dari kelompok lain, dan mereka menjanjikan surga. Sehingga jihad, berjuang membunuh diri adalah jihad, berjuang di jalan Allah. Allahu Akbar sebentar Allahu Akbar ngamuk itu dianggap jihad. Itu sama halnya dengan orang kaya hanya dengan bayar 5 juta ketemu dengan orang yang pakai dasi, gak punya pengalaman berusaha, kemudian mau menjadikan dia kemudian seolah-olah mau jadi ustaz, mau jadi kiai, gak punya dasar pemahaman tentang agama karena ikut pengajian liko 3-4 kali langsung pakai apa? Pakai cadar, pakai kemudian bilangnya bahasa Arab, ahe ukti. Gak usah tahu. Tolong diresapi ini. Sahabat-sahabat, urus cabang, urus komisariat, urus rayon. Kalau ada yang begitu silahkan lemparkan, mereka tidak usah ikut PMI. Gak usah. Mereka dengan hanya ikut liko 3-4 kali, kajiannya ada bahasa Arabnya, gak bisa ngaji kitab kuning, ya kan? Kemudian seolah-olah langsung mereka merasa paling Islam dan seolah-olah mereka yang mengkafling surga. Kelompok mereka lah yang paling Islam. Itu sama halnya dengan orang mau kaya dengan hanya jual sapi, jual tanah, investasikan, besok 5 tahun akan bangkrut. Dan mengapa saya bilang begini? Karena saya sudah menjadi korban dari kedua-duanya. Ya. Jadi saya paling benci orang miskin karena saya dulu orang miskin. Saya paling benci orang bodoh karena saya dulu orang bodoh. Dan saya paling benci orang yang tidak mau untuk diprovokasi, untuk membenci orang lain. Saya pernah ikut jamaah tabligh 5 hari Pak. Sampai amirnya bilang ini saya
Hemat ya, kalau misalnya ini kan 5 tahun ini bagus, sholat berjemaah, sholat tahajud, sholat duha. Eman itu bata-bata, kiai bata-bata, Banyuwangi. Andaikan santrinya disuruh semua ngajak orang ke masjid, wah betapa makmurnya masjid dan betapa makmurnya Islam. Saya jelaskan begini, logika kalian nyambung nggak? Nyambung Pak. Saya aja waktu itu percaya Pak. Dia nggak ngerti kalau untuk bisa berdakwah dengan benar harus belajar alif, ba, ta, sa, ya, harus belajar iqra, harus belajar ilmu aqidatul awam, harus belajar safinatun najah, harus belajar fathul mu'in. Ya, bagi mereka nggak penting Pak. Pokoknya huruf dikali sudah jadi kiai. Bagaimana bisa menebarkan Islam yang penuh dengan kedamaian? Wong hukumnya adalah hitam yang gak sholat kafir, ya kan? Yang gak sedekah kufur, yang gak pakai jubah gak Islami. Mereka menjanjikan Islam dengan sesuatu yang formalistik sehingga seolah-olah kelompok lain, kita yang kaum abangan, yang kaum santri dianggap tidak memperjuangkan Islam. Padahal ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ke jalan Tuhan Muhammad dengan suri tauladan yang baik. Kalau wajadilhum billati hiya, kalau ada sesuatu yang tidak mengerti maka diskusikan kalau wal a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya karena saya dianggap bansel, karena nggak pakai jubah, takut dianggap saya nggak tahu gitu loh. Dianggap saya kafir, dianggap saya joget sama temen yang karaoke seperti yang disebarkan di media sosial. Di dalam surat Al-Asr, perhatikan dan resapi. Wal asri, Tuhan itu bersumpah, innal insana lafi khusri, sesungguhnya setiap orang itu akan menyesal. Yang kaya, yang miskin, yang alim, semua akan menyesal. Yang sering sedekah pasti menyesal. Illal ladina amanu, kecuali mereka yang beriman. Iman itu ditentukan dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iman saja tidak cukup. Illal ladina amanu wa amilus sholih, dan berbuat baik. Ya, baru jadi mu'allaf langsung bilang orang lain itu hanya syahadat Pak. Harus berbuat baik dulu. Alladzina amanu wa amilus sholih. Iman dan berbuat baik. Iman berbuat baik itu cukup. Illal ladzina amanu wa amilus sholih wa tawasau bil haq. Orang yang saling mengingatkan. Ini gak baik gitu. Ya sekarang gak, kelompok mereka gak mau diingatkan Pak. Pokoknya saya paling benar gitu. Mana mau Habib Rizik diingatkan? Gak mau Pak. Pokoknya kelompok mereka paling benar. Gak mau. Saya langsung nyebut merek, barangkali ada yang emosi. Iman berbuat baik, saling mengingatkan juga tidak cukup. Wa tawasau bis-sabr, dalam mengingatkan orang, berdakwah kepada orang lain, jangan marah-marah, jangan bentak-bentak. Mohon maaf kalau tadi bentak-bentak, ini dalam rangka mendoktrin supaya sahabat-sahabat paham. Jangan marah-marah, harus saling bersahabat. Kalau kalian ikut saya, ya udah nggak ikut ya. Saya secuil pun saya nggak menyesal kalau kalian nggak ikut saya, karena bagi saya tetap tidak ingin menyesal. Jadi setiap orang itu akan menyesal. Satu, iman. Dua, berbuat baik. Iman berbuat baik tidak cukup kalau tidak saling mengingat. Iman berbuat baik semua akan tidak cukup kalau tidak sabar. Kalau memaksakan kehendak itu namanya tidak sabar. Konsensus bangsa kita ini
didirikan oleh para ulama, para kiai, para founding fathers kita. Kesepakatannya adalah NKRI harga Pancasila adalah dasar negara kita. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah bersatu, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Itu adalah falsafah diri kita sebagai warga negara kesatuan Indonesia yang siap menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dengan tegas kita katakan NKRI harga. Begitu caranya. Bukan seolah-olah kalian sedang tahajud tiap malam, sholat duha tiap malam, kemudian merasa lebih baik dari kelompok lain dan orang lain, tidak. Kemudian mau mendirikan kelompok negara khilafah, bilang bahwa demokrasi adalah togut. Terus kalian makan apa? Saya ketemu dengan salah satu kelompok mereka itu, ketemu dalam satu tempat, mau dikasih makan, dia ketemu di salah satu tempat, mau dikasih makan, nggak mau. Enggak, saya nggak mau makan ini makanan subhan. Sekarang kalau nggak mau, Anda nggak mau pada pemerintah, kalau nggak mau pada Pancasila, kalau demokrasi sebagai sistem negara kita, terus air yang kamu pakai tiap hari pakai sayur itu pakai mesinnya siapa? Aspal yang kamu lewati tiap hari itu pakai siapa? Siapa yang menentukan itu semua? Terus kamu bisa makan, bisa minum, bisa ibadah dengan tenang, gak tengkar satu sama lain, itu siapa yang menjaga? Siapa yang membuat sistem itu? Mau seperti Suriah yang perang tiap hari, silahkan sering pakai cadar, besok pergi ke sana dan jangan kembali lagi. Setelah bilang demokrasi togut, Pancasila itu haram, kufur, pergi ke Suriah. Setelah terkepung di Suriah mau balik ke Indonesia. Setelah kau caci maki Indonesia, kemudian kau mau balik, ludah yang kamu buang akan kamu jilat lagi. Jangan sampai, dan saya tidak mau sahabat-sahabat yang hadir hari ini menjadi orang yang tidak punya prinsip, menjadi orang yang tidak, kalau laki tidak laki, kalau perempuan tidak punya jati diri, sebab tidak punya jati diri yang bisa dijadikan inner beauty, kecantikan yang lahir dari dalam diri sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau mau berprestasi, satu, jangan terlalu kelam melihat kelam masa lalu. Yang kedua, jangan melihat siapa diri Anda, tetapi Anda mau apa. Jangan menunggu bisa untuk mau dulu baru bisa. Saya nanti mau kursus bahasa Inggris setelah hafal vocabularies selama 1000. Ya lama Pak. Saya besok mau ikut acara kajian setelah saya baca buku 5. Jangan nunggu itu. Mau dulu baru Kalau diresapi, mau dulu baru Jangan menunggu bisa untuk mau. Dan buktinya saya nggak bisa apa-apa. Saya 2018 kemarin nggak punya apa-apa. Ini sahabat ulama sama-sama calon miskin, nggak punya apa-apa. Di tengah pragmatisme pemilihan DPR, saya adalah calon termiskin se-Pamekasan. Rival saya itu 4 periode, Pak. Mohon maaf, ini penting. Ini kan materinya tentang prestasi, bagaimana kreativitas dan prestasi. Saya adalah caleg paling miskin. Kemudian saya caleg paling tidak punya orang. Dan saya calon anggota DPR yang tidak pernah pasang satu pun baliho di daerah dapil saya. Gimana coba? Orang miskin, gak punya orang, gak punya pasang baliho, terpilih. Wah, gak bisa dibicarakan di sini, harus nambah ke saya. Makanya itu saya kasih tanda tanya, gak bisa dijelaskan sekarang. Hanya pemberitahuan saja, saya ini calon paling miskin, kemudian gak ada baliho sama sekali, gak ada pertemuannya. Rival saya itu 5 kali berturut-turut jadi orang paling kaya di utara. Kok bisa jadi? Ya karena saya alumni PMI.
Kalau kamu nanya mengapa saya jadi, karena saya alumni PMI dan saya mengabdi di Nahdlatul Ulama. Kalau kalian maksa nanya ke saya, mengapa dengan status saya calon termiskin, gak pasang baleho, kemudian gak ada pertemuan, mengapa saya jadi? Karena saya kader dan alumni PMI. Karena saya kader dan bangga terhadap Nahdlatul. Yang kedua, mengapa ini saya sampaikan? Saya satu-satunya calon anggota DPR caleg yang di stiker saya di saat orang utara ya nggak suka sama Jokowi, nggak suka sama PKB. Mohon maaf, saya bukan ini politik, ini kan prestasi masalahnya. PKB kalau orang utara dulu dianggap partainya orang kafir, partainya pendukung Jokowi. Jangankan kalian yang nggak benci, mertua saya dukung Prabowo. Kemudian saya satu-satunya caleg yang pakai lambang pembesaran Ansor, di mana Ansor dicap PKI oleh orang-orang yang nggak tahu, padahal kita yang memberantas PKI. Dan saya karena saya orang NU, karena Bansel, karena saya alumni PMI saja tidak. Karena di PMI lah saya ditempa dengan berbagai macam strategi pengetahuan, strategi pengelompokan massa, manajemen isu, kemudian bagaimana saya mengatur kelompok-kelompok. Saya hanya belajar dan tahu tidak di tempat lain, tetapi saya hanya tahu dan belajar di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Makanya mohon maaf, tapi kalaupun saya begini, saya gak maksa kalian masuk PMI. Besok silahkan yang mau bawa kelompok lain. Saya tanyakan ke Pak Komisariat, ikhlas kalau sahabat-sahabat yang ikut mas PT besok tidak masuk PMI? Silahkan. Karena PMI gak mau kader pengecut. Gak usah tepuk tangan. Saya paling gak suka tepuk tangan. Yang saya suka itu adalah tepuk dada. Katakan bahwa saya bisa, gitu aja. Nah itu hal penting yang harus dimiliki dan diresapi oleh sahabat-sahabat sekalian. Dan alhamdulillah dengan segala keterbatasan saya terpilih jadi anggota DPR dan dengan suara terbanyak di dapil saya, di partai saya. Ya strateginya ya, saya gimana Pak? Saya strateginya salah satunya adalah saya tidak menjelaskan apa itu politik. Ibaratkan orang menjelaskan agama, saya tidak pernah menggunakan kedua agama untuk mendapatkan dukungan politik. Saya lebih mengenalkan dan gentle mengenalkan jati diri saya, kemudian orang akhirnya dengan senang hati memilih saya tanpa paksaan, tanpa uang. Tanpa uang. Meskipun ada dikit-dikit. Artinya tidak ada uang di samping calon yang lain. Saya tidak mau munafik gak ada uang, ada. Tetapi ketimbang calon yang lain ada sedikit kan. Nah, apa yang saya masukkan? Jadi inti poinnya satu dari apa yang saya ceritakan dari awal, satu adalah percaya diri. Yang kedua, jangan mudah menyerah. Yang ketiga, kalau Anda ingin sukses, belajarlah menjadi orang sukses. Jangan besok, tapi berpikirlah sejak hari ini. Dan yang keempat adalah sahabat-sahabatku sekalian, kalau mau jadi orang sukses, jangan pernah lupa untuk menghargai orang. Biasanya itu calon mahasiswa baru ini kan bentar lagi ording nih kan, biasanya yang panitia ording bentak-bentak calon mahasiswa baru ingin menunjukkan bahwa saya bisa gitu. Yang keempat adalah bagaimana menghargai orang lain, itu yang paling penting, bahwa prestasi dan takdir itu Tuhan yang Maha Tahu. Bayangkan gimana Pak, saya itu masuk kampus seperti kalian, beliau sudah sarjana.
mau sudah keluar masuk kampus sudah say goodbye. Akhirnya dalam beberapa prosesnya sama-sama terpilih jadi anggota DPR. Beliau senior saya, beliau anak buah saya di depan ruang sidang. Tetapi dalam sidang yang lain, di ruang yang lain, beliau adalah ketua saya. Dan itu sering terjadi berkali-kali dan dilakukan, dan kemudian mendapati takdir itu didapati oleh kader PMI Universitas Islam Madura. Dalam berbagai kesempatan ini, saya dengan sahabat umum ini hanya satu contoh. Di beberapa tempat lain ada yang begitu. Dulu ada senior saya namanya sahabat Mu'in, kemudian Syafiuddin Muma. Beliau itu kalau pagi, Syafiuddin Muma itu adalah anak buahnya sahabat Mu'in. Kalau sore biasanya sahabat Mu'in anak buahnya Syafiuddin Muma. Itu hal biasa. Hal biasa keniscayaan, barokahnya kebersamaan yang kita bangun selama berproses di PM ini. Makanya menghargai orang lain, menghargai kelompok, menghargai komunitas itu adalah sesuatu yang utama. Karena kekuatan kita bukan karena kita sendiri, tapi kekuatan kita karena ada orang lain di samping kita. Maka menghargai orang lain, menghargai komunitas kita, itu adalah cara sukses utama bagi sahabat-sahabatku sekalian. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada yang emosi sampai nanya-nanya saya, bentak-bentak saya, itu yang saya butuhkan supaya kalian itu saya sengaja membuat ini karena untuk membrainstorming, ya kan, supaya otak kalian itu saya cuci, supaya sejauh mana sahabat-sahabat kalian nantinya ketika berproses di BMI dan menjadi mahasiswa Universitas Islam Madura. Tetapi fakta perlu saya ulang bahwa di UIN jangan lama-lama pacaran di UIN karena pasti kawin, ya kan? Lebih baik nggak usah pacaran. Ya, yang kedua, ya kalau terlanjur nggak apa-apa, berarti ingin cepat kawin. Terima kasih. Allahumma biqil aqdariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu dong buat narasumber kita yang pertama. Masih semangat ya? Masih semangat? Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Oke. Mungkin kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari apa yang telah dipaparkan tadi oleh narasumber kita yang pertama mengenai tema kita mengemas masa transisi dengan inovasi dan prestasi. Mungkin seperti yang sudah dijelaskan tadi dari narasumber yang pertama, bahwa untuk mencapai kesuksesan itu kita tidak harus mempunyai prestasi yang banyak. Contohnya seperti narasumber yang pertama yaitu Kak Syafiuddin, ya, sahabat Syafiuddin. Beliau menyampaikan tadi bahwa sebelum beliau ini sukses, beliau ini mencapai 8 kali kegagalan. Namun beliau tidak berhenti pada saat itu. Beliau tetap berusaha dengan semangat untuk mencapai kesuksesannya. Sehingga sekarang beliau menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan. Tepuk tangan dulu dong. Mungkin dari narasumber yang kedua, sahabat Hairul Umam menambahkan pendapat mungkin ya Pak ya, pemaparan mengenai mengemas masa transisi dengan inovasi dan prestasi ini Pak. Seperti apa? Dipersilahkan. Terima kasih. Ini cara etis junior menghukum senior. Ini caranya etis. Pengennya sepanggung padahal saya sudah jadi pemateri pertama, malah disebut sebagai pemateri kedua gitu. Iya kan? Tapi etis kok, etis. Makanya saya tidak marah.